DKI kemarin, demo buruh hingga dampak gempa di Jakarta. Oleh karena itu kita minta agar Pak Gubernur Anies memenuhi janjinya pada tanggal 29 November, jelas di hadapan kawan-kawan, di hadapan media, akan menaikkan dan merevisi. Laporan yang masuk itu ada satu anak, dan kebetulan kalau dilihat dari prosesnya ya, jadi anak tersebut hari Senin hadir ke sekolah waktu tanggal 3, kemudian Selasa tidak hadir, sore setelah maghrib kami mendapat kabar dari wali kelasnya bahwa siswa ini positif dan terkonfirmasi positif. Perhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Samudra Indo-Australia menunjang ke bawah lempeng benua Eurasia, atau tepatnya ke bawah Pulau Jawa. Dan yang paling penting terakhir adalah aspek standar teknisnya, bahwa standar teknisnya harus benar, tidak boleh merusak badan jalan, tidak boleh mengganggu keamanan keselamatan pengguna jalan, tidak merusak prasarana dan sarana yang Revisi akan ada, hanya deadline-nya tanggalnya belum diberikan. Akhirnya disampaikan oleh kami, berarti pada tanggal 29 November, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu berarti belum dibicarakan dengan pihak lain. Sejumlah berita ibu kota Jakarta diwartakan pada Jumat 8 Januari, menyita banyak perhatian masyarakat. Mulai dari demo buruh se-Jabodetabek, menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, hingga dampak goyangan gempa bumi Banten di DKI Jakarta. Berikut sejumlah berita menarik lainnya, kami rangkum kembali untuk mengawali pagi Anda. Ribuan buruh gelar demo di DPR meskipun turun hujan. Ribuan buruh se-Jabodetabek dari berbagai organisasi tetap melanjutkan aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan komplek gedung MPR DPR DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat meskipun diguyur hujan deras. Mereka tampak mengenakan jas hujan yang dijajakan oleh pedagang sekitar lokasi seharga Rp10.000. SMA 6 Jakarta hentikan sementara PTM karena siswa positif COVID-19. Pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 6 Jakarta Selatan dihentikan sementara setelah seorang siswa kelas 10 di sekolah tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan Abdul Rahim menjelaskan seluruh kegiatan belajar di sekolah tersebut dihentikan sementara sejak Jumat hari ini. DKI catat rasio terpapar COVID-19 saat PTM 100% masih rendah. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat rasio terpapar COVID-19 saat pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% di ibu kota hingga saat ini masih tergolong rendah. Dari yang terpapar 14 orang, sementara yang tidak terpapar 1,4 juta sekian. Jadi masih kecil, kata Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Tagara Jaga di Jakarta Jumat. Kantor Wali Kota Jaktim alami kerusakan terdampak gempa 6,7. Kantor Wali Kota Jakarta Timur mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 berpusat di Sumur, Banten pada Jumat sore. Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan, akibat gempa tersebut, dinding keramik di kamar mandi yang berada di lantai 1 lepas akibat guncangan. Anggota DPRD DKI minta Anies perhatikan jalan rusak. Manajemen PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menyebutkan penataan Kampung Kumuh di sisi utara rel kereta yang terletak di bagian utara Jakarta International Stadium merupakan kewenangan PT Kereta Api Indonesia. Manajer proyek JES dari PT Jakpro Ari Wibowo menuturkan bahwa pihaknya telah merapikan kawasan yang merupakan wewenang Jakpro, sehingga kawasan kumuh di sekitar JES hanya tersisa di bagian yang merupakan tanggung jawab PT KAI. Demo buruh tolak Omnibus Law Cipta Kerja, DPR pemerintah tak terbuka. Massa buruh dan berbagai elemen serikat lainnya membawa sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Januari. Salah satu yang digaungkan yakni meminta agar pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dihentikan. Tuntutan yang diajukan oleh Partai Buruh dan oleh organ Serikat Buruh dan Serikat Petani adalah: 1. Menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Isi atau draft yang sudah diserahkan kepada DPR mengulang kembali terhadap dua hal pembahasan pada tahun-tahun lalu.
kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di lokasi. Said mengatakan pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan DPR bersama pemerintah pasca adanya putusan MK dianggap belum terbuka hingga kekinian. Menurutnya, sejak beberapa tahun lalu masyarakat sipil sudah menyatakan menolak adanya Omnibus Law Cipta Kerja lantaran dianggap merugikan. Untuk itu pihaknya meminta agar pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut di-drop atau dihentikan, lantaran MK sudah menyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, Serikat Buruh Serikat Petani, Nelayan, Miskin Kota, PRT, meminta agar DPR mendrop mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang dimasukkan kembali dalam prolegnas. Begitulah katanya. Selain menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, massa juga menuntut agar segera disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kemudian revisi surat keputusan gubernur terkait dengan upah minimum kabupaten kota tahun 2022. Lalu minta revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga kekinian massa buruh masih berkumpul di depan gedung DPR RI. Mereka terus menyampaikan orasi demi orasinya terkait tuntutannya tersebut. Berkah dibalik demo buruh di depan gedung DPR, pedagang kecipratan untung. Aksi demo digelar oleh para buruh dari berbagai wilayah di depan gedung DPR, Jumat 14 Januari. Bagi sebagian orang, aksi ini mendatangkan keberkahan. Pasalnya di tengah-tengah unjuk rasa, hujan tiba-tiba turun tanpa memberikan tanda-tanda. Lantas para buruh ada yang berlarian mencari tempat berteduh, meski ada yang tetap bertahan mendengarkan orasi. Beruntung di lokasi unjuk rasa terdapat para pedagang yang menjual sebuah jas hujan yang terbuat dari plastik. Sudiono, seorang penjual jas hujan, mengaku barang yang ia jajakan lalu laku dibeli para pengunjuk rasa. Belum dihitung tadi laku berapa, tapi pas hujan deras tadi lumayan banyak yang beli, kata Sudiono saat diwawancarai di lokasi. Jas hujan dijajakan oleh Sudiono berharga 10.000. Febri, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan terbantu dengan adanya penjual jas hujan. Kita akan bawa barang kayak handphone dan dompet, jadi lebih juga supaya tidak rusak, kata Febri. Hal serupa dengan Sudiono, Nur Hidayat, salah satu pedagang air minum, juga mengaku merasa terbantu dengan adanya aksi unjuk rasa ini. Orang demo kan pasti haus, butuh minum. Makanya pas saya dengar ada demo, saya datang ke sini, ujar Nur Hidayat. Aksi unjuk rasa pada hari ini memang dihadiri sekitar ribuan orang dari berbagai wilayah. Mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Aksi unjuk rasa berjalan dengan damai dan aman. Sejumlah unjuk rasa terlihat bersemangat dalam memperjuangkan hak mereka.